Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Saya akan mendemokan sebuah aplikasi yang sederhana, yaitu melakukan kontrol motor menggunakan HP handphone dengan melalui WhatsApp. Ya, ada beberapa software yang diperlukan untuk aplikasi ini. Yang pertama kita butuh yang namanya Proteus software simulator. Kemudian kita butuh yang namanya Arduino IDE. Nah, ini merupakan software untuk memprogram Arduino. Berikutnya kita butuh program atau software yang namanya Node-RED. Node-RED ini software yang sangat populer, menarik ya, karena bisa menghubungkan banyak hal gitu ya. Dia tidak terbatas, hanya bisa terkoneksi dengan Node-RED. Berikutnya kita butuh library tambahan untuk bisa terhubung dengan WhatsApp, yaitu yang disebut Nodewin. Ya, Nodewin ini merupakan library tambahan untuk Node-RED. Oke, 4 software ini nanti akan saya demokan. Kita mulai dari Proteus. Yang pertama, Proteus silahkan menambahkan sebuah motor. Ya, jadi di Proteus ini kita bisa menambahkan komponen motor DC. Untuk yang motor AC saya belum tahu ya, tapi ini kita pakai motor DC. Jadi ini motor DC. Untuk menjalankan motor DC kita butuh yang namanya sumber ya. Sumber di sini kita pakai baterai dan tegangannya harus sesuai dengan kebutuhan motor. Di sini motor yang dipakai tegangannya adalah 12 volt. Jadi saya juga pakai baterai 12 volt. Kita hubungkan seperti ini, maka motornya akan bisa berjalan ya. Jadi di sini kita lihat motornya berjalan. Nah, saya ingin agar motor ini bisa kita hidupkan dan matikan. Tentu kita butuh yang namanya alat yang namanya switch ya, control switch ya. Switch ini bisa digunakan untuk menghidupkan dan mematikan motor. Kita tambahkan di sini ya. Kita jalankan. Kalau saya tekan tombol atau switch ini ke bawah, motor kalau saya buka, nanti motor berhenti ya. Jadi bisa kita hidupkan dan matikan dengan switch. Nah, di sini switch ini akan kita gantikan dengan Arduino supaya kita bisa menerima data dari HP melalui WhatsApp ya. Jadi di sini saya gantikan saklarnya, saya ambil Arduino. Jadi di sini Arduino saya belum, harusnya bisa ditambahkan library Arduino di sini, tapi saya punyanya ATmega 328P. Ini bawaan dari Proteus. Kita pakai ini karena ini sebenarnya adalah microcontroller yang dipakai di Arduino, yaitu ATmega 328P. Kita ini untuk mensimulasikan Arduino. Untuk membuat Arduino ini bisa menjalankan motor, ini kita butuh tambahan komponen karena di sini motornya 12 volt, sedangkan output dari Arduino 5 volt. Kita bisa memakai dua tipe komponen, satu namanya relay, itu hanya bisa hidup mati. Satu lagi kita bisa memakai transistor. Kita bisa membuat motornya tidak hanya hidup mati, tetapi bisa dipercepat maupun diperlambat. Nah, untuk yang hari ini saya pakai relay dulu. Nah, nanti berikutnya saya tunjukkan kalau pakai transistor. Ini saya ambil relay. Jadi di sini relaynya seperti ini. Saya ambil relay, saya taruh di sini. Nah, untuk relay ini kita harus menambahkan sebuah dioda. Kenapa? Karena arus induksi dari relay ini akan bisa mengakibatkan Arduino itu bisa rusak ya, karena tegangan induksinya cukup besar. Sehingga supaya induksi ini tidak merusak, biasanya diberi sebuah tambahan yang namanya komponen dioda ya. Jadi dioda ini akan memproteksi Arduino ya. Jadi ini penting. Jadi kalau dalam pembuatan rangkaian di Arduino, biasanya untuk
relay sudah diberi proteksi dioda dan juga ada resistor atau mungkin transistor yang masuk ke relay ya. Jadi seperti ini, kita tambahkan ini di kaki D13. Kenapa D13? Karena ini bisa dilihat pada LED indikator yang sering digunakan untuk blink ya. Jadi kalau kita membeli Arduino, tes pertama itu adalah di kaki D13 ini. Kita gunakan kaki D13 ini untuk menyalakan dan juga tekan motor. Ya, ini saya sambungkan seperti ini. Kemudian di outputnya 12 volt itu di baterai ya, seperti ini. Kita tambah sebuah ground karena di Proteus ini groundnya itu tersembunyi ya, tapi kita butuh untuk menyambungkan karena referensi dari ATmega 328 ini terhadap ground ya, jadi kita harus memunculkan ground ini supaya lever dan baterai ini juga sama-sama dari ground. Oke, ini programnya seperti apa? Kita pakai program Blink. Jadi nanti kita buka Arduino. Di sini di example itu kita bisa membuka Blink. Ada Blink. Kita upload. Kita pastikan boardnya Arduino Nano. Ya, Arduino Nano karena saya menggunakan ATmega 328P ini ada di microcontroller Arduino Nano. Ini saya compile untuk nanti file kompilasinya kita taruh di Proteus ya, di komponen ATmega 328 di Proteus. Ya, di sini programnya sederhana untuk Blink, yaitu kita membuat kaki 13 itu high, kemudian kita tunda 1 detik untuk biar tetap high, kemudian setelah itu kita buat low, kita tunda selama 1 detik agar bertahan low selama 1 detik, kemudian ini di looping ya, diulang berulang kali. Yang penting harus diperhatikan di sini kaki-kakinya itu bisa jadi input, bisa jadi output. Maka supaya ini bisa mengeluarkan sinyal, teman-teman harus menambahkan penugasan kaki yang dinamakan instruksinya pin mode ya. Pin mode di sini kaki 13 itu dijadikan output. Kalau defaultnya dia input. Jadi kalau tidak diberi instruksi ini, dia tidak akan bisa mengeluarkan sinyal ya. Jadi harus kita beri penugasan. Oke, ini kita tunggu compile sebentar, kemudian nanti kita masukkan kompilasi ini ke ATmega 28. Ya, kompilasi sudah selesai. Kita ambil kompilasinya, hasil kompilasi di sini. Jadi kita ambil kompilasi ini, kita copy, tekan Ctrl C, kemudian kita taruh di Arduino ini, di ATmega 328, kita taruh di kolom program file. Jadi harus mendapatkan lokasi file hasil kompilasinya, yaitu ekstensinya hex. Kemudian kita atur di sini settingnya itu unprogram. Kemudian di sini kita taruh fuse-nya itu adalah external clock. Clock frekuensinya kita isi dengan 16 MHz. Untuk apa ini frekuensi standar yang ada di Arduino. Jadi yang perlu teman-teman harus atur adalah clock div 8, ini harus di unprogram. Texel fuse itu harus di external clock, dan clock frekuensinya adalah 16 MHz. Kita klik OK, kita jalankan, maka nanti kita bisa melihat setiap putar 1 detik berikutnya motor mati, motor berputar, motor mati, seperti itu. Nah, di sini tegangannya masih 12 volt. Saya lupa untuk mengganti
relaynya. Jadi relaynya karena tegangan pada output microcontroller 5 volt, maka kita harus mengubah relay 12 volt menjadi relay 5 volt. Oke, jadi di sini kita bisa lihat relaynya bisa bekerja, yaitu apa kita namakan ini, lengannya bisa bergerak menuju ke sisi kiri, itu akan menghubungkan ke tegangan 12 volt, dan kalau mati, kalau low ya, itu dia akan kembali ke posisi di kanan. Dan ini bisa lihat motor bisa berputar 1 detik, setelah 1 detik berikutnya kita bisa lihat dia mati. Oke, ini sudah bisa yang kontrol secara otomatis tanpa perlu menekan tombol switch. Kita hanya menggunakan Arduino, kita bisa membuat motor berputar 1 detik, berputar 1 detik berikutnya mati atau berhenti. Nah, sekarang kita tambahkan sebuah komunikasi sehingga nanti kita bisa lakukan kontrol dari HP ya melalui WhatsApp. Ini saya kecilkan. Ini saya tambahkan yang namanya COM-PIM. Jadi COM-PIM ini adalah komponen yang dimiliki oleh Proteus untuk bisa terhubung secara fisik ya dengan komunikasi serial ya. Jadi kita tambahkan COM-PIM, komponen untuk terhubungan serial secara fisik ya. Ini COM-PIM, kita tambahkan COM-PIM di sini. Kita hubungkan secara straight atau lurus, artinya RX ketemu RX, TX ketemu TX ya. Di sini saya menggunakan COM 5 ya, karena saya punya virtual serial port yang memiliki pasangan ya. Saya buat COM 5 dan COM 6 itu berpasangan. Maka di sini saya menggunakan COM 5 dan baud rate-nya saya pilih 9600. Ini adalah baud rate default untuk komputer 9600. Nah, kalau sudah, saya harus membuat program lagi. Yang program tadi saya buat baru seperti ini. Nah, program yang tadi saya bisa copy sebenarnya, tapi ini saya buat saja yang baru supaya teman-teman bisa lebih paham. Pertama, untuk bisa berkomunikasi, kita menggunakan baud rate 9600 dengan instruksi serial begin ya. Jadi ini sebuah setting yang harus kita pasang supaya bisa berkomunikasi dengan software yang lain ya. Kita pakai komunikasi secara serial. Kemudian kita harus memberikan penugasan di kaki 13. Jadi di sini 13 saya buat sebagai output. Seperti ini. Nah, kemudian karena saya ingin mendapatkan data dari HP, dari WhatsApp, saya menerima data. Untuk itu saya akan mengecek menggunakan sebuah struktur pemrograman while. While ini akan selalu mengulang terus-menerus ya, meminta fungsi apakah ada data di serial, di port serial. Jadi kalau ada data di port serial, dia akan masuk ke instruksi blok di bawahnya ini ya. Jadi di tanda kurung kurawal, kurung buka, kurung tutup ini menunjukkan bahwa daerah ini adalah instruksi di dalam kontrol dari while ya. Jadi while ini akan mengulang blok instruksi yang ada di dalam kurung ini ya, di samping kurung kurawal, kurung tutupnya ini. Nah, ini saya tambahkan buat instruksi yang mengisi data di variabel A, dan saya mendapatkan datanya dengan perintah serial read ya. Jadi membaca data serial kemudian saya masukkan di variabel A ini. Nah, berikutnya saya akan mendapatkan data. Anggap saja bahwa data yang dikirimkan adalah huruf A ya. Kalau huruf A, maka silahkan itu menghidupkan motornya ya. Motor hidup, saya beri nama
bukan beri nama, saya hubungkan di kaki 13 ya. Jadi ini saya buat hide ya kalau dikirimkan huruf A. Berikutnya kalau tidak dikirimkan huruf A, maka kita bisa tambahkan itu instruksinya jadi low ya. Jadi kalau mendapat huruf A, maka motornya berputar. Kalau mendapat huruf selain A, maka motornya berhenti atau low. Nah, ini programnya hanya seperti ini. Saya compile ya, saya beri nama kontrol OK. Nah, kontrol OK. Nah, kita tunggu sampai dia compile dan compiling. Kemudian kita masukkan di ATmega 328 di Proteus ya. Baik, sudah compiling. Jadi di sini kita ambil file hex-nya. Di sini saya copy file hex, kemudian saya taruh di program file ini. Ya, saya timpakan filenya, saya klik OK. Nah, teman, untuk bisa berkomunikasi secara serial antar software, kita harus memiliki COM pasangan. Di sini saya menggunakan COM 5. Kemudian sebelum saya masuk ke Node-RED, saya bisa mengetes dulu komunikasinya dengan Arduino Serial Monitor. Di sini saya pakai Serial Monitor. Di sini portnya saya ganti menjadi COM 6. Jadi COM 5 dan COM 6 ini adalah COM pasangan. COM 3 dan COM 4 ini juga COM pasangan. COM 7 dan COM 8 ini juga COM pasangan. Untuk membuat COM pasangan ini, teman-teman bisa menggunakan software VSPD ya, Virtual Serial Port Driver, untuk diinstal dan bisa memunculkan COM ini, atau menggunakan COM zero COM ya, bisa untuk menghasilkan COM pasangan. Nah, ini saya pakai COM 6, jadi harus pasangannya supaya bisa saling berkomunikasi. Kemudian ini saya munculkan serial monitornya. Kemudian ini saya bisa jalankan. Di sini saya ingin memperlihatkan kalau saya memberi huruf A, ya, karena saya tidak menambahi perintah untuk memberikan tanda atau karakter akhir ya, karakter akhir itu saya tidak beri, maka kita pakai settingnya no line ending ya. Jadi new line create return ini biasanya akan digunakan untuk menandai karakter sebuah pengiriman sudah berakhir ya, biasanya diberi enter. Nah, ini kita nggak pakai, kita pakai no line ending. Kemudian kalau saya kirimkan huruf A, nah ini kalau saya send, nah ini motornya berputar ya. Di sini lengannya berpindah dari kanan ke kiri. Kemudian kalau saya beri huruf B, ini saya kirim, nah ini berhenti ya, seperti itu. Yang perlu diperhatikan di sini setting di no line ending, karena saya tidak memberi tanda akhir ya, tanda akhir pengiriman. Di program pun juga saya tidak memperhitungkan ya tanda akhir pada pengiriman data. Jadi di sini langsung saja kalau saya kirim huruf A, saya kirim, maka dia akan mendapatkan huruf A, dibaca, sehingga kalau huruf A diterima, dia akan menyalakan motor. Kalau saya beri huruf B, maka dia akan berhenti ya, seperti itu. Nah, ini sudah bisa kita simulasikan dengan menggunakan serial monitor Arduino. Nah, sekarang kita masuk ke yang namanya Node-RED. Kita bisa menjalankan Node-RED ini, servernya itu ada di command prompt ya. Jadi kita bisa menjalankan Node-RED ini dengan mengetikkan perintah Node-RED untuk menjalankan server ya. Jadi ini server di Node-RED ini kita jalankan dengan menulis Node-RED. Untuk menginstalnya, teman-teman bisa cari di YouTube ya, cara menginstal Node-RED. Ya, Node-RED ini kita bisa buka tampilannya menggunakan browser ya, browser di ya berbasis web ya. Jadi kita bisa membuka setelah ini. Ya, baik. Jadi di sini sudah muncul info
started flows berarti kita bisa membuka tampilan Node-RED ya. Kita buka di browser. Jadi di sini saya membuka di browser. Saya tulis localhost 1880. Ini adalah alamat lokal Node-RED ya. Kita bisa masukkan program di berbasis web ini ya. Jadi kita bisa memunculkan tampilan Node-RED. Nah, kita buat program di sini dan ya nanti teman-teman bisa melihat betapa mudahnya pembuatan program di Node-RED. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi di sini kita bisa memasukkan node. Nah, kita pakai node yang paling umum yaitu inject. Inject ini adalah node yang bisa digunakan untuk memberikan sinyal ya. Kita bisa mengganti datanya di sini dengan cara mengklik 2 kali ya. Jadi di sini node-nya defaultnya dia adalah memberikan data waktu, timestamp. Jadi waktu sekarang, detik sekarang kita bisa kirimkan ya ke program yang lain atau ke node yang lain ya. Jadi kita gunakan saja, kita ganti supaya bisa mengirimkan huruf A dan B. Nah, ini sebagai tes kita menggunakan kata halo dulu ya. Jadi di sini saya menggunakan tipe string, kemudian saya isi datanya dengan kata halo. Saya klik done. Data ini bisa kita tampilkan sama seperti Arduino, ada serial monitor. Di sini juga ada namanya debug ya. Jadi debug ini untuk memunculkan data, menampilkan data yang diterima ya. Jadi di sini kita tinggal menghubungkan saja. Jadi nanti diharapkan ketika saya menginjek dengan menekan tombol ini, nanti akan muncul halo di node debug ini ya. Node debug ini tampilannya ada di kolom di sini. Nah, tapi di sini masih harus di set. Di sini banyak pilihan di kolom kanan ini. Kita pilih yang gambarnya serangga ini. Kita klik serangga ini. Nanti ini ada muncul tulisan debug. Nanti akan muncul tulisan di sini ketika kita memberikan sinyal inject dengan menekan tombol ini. Tapi ini belum bisa karena kita belum mengkompilasi atau mendeploy ya. Kita deploy dulu. Nah, setelah dideploy baru program kita dijalankan ya. Kalau saya tekan tombol di sini, maka di sini akan muncul kata halo ya. Terus bagaimana kalau saya ingin mengirimkan huruf A? Nah, ini tinggal diganti saja. Kita beri nama huruf A. Oke. Kemudian saya klik deploy lagi karena kalau tidak di deploy dia belum update ya data programnya. Jadi kalau saya klik di sini sekarang jadi huruf A ya, muncul di sini A. Bagaimana kalau saya mau huruf B? Nah, ini saya tinggal copy saja mudahnya ya. Jadi ini saya klik, saya paste di sini, saya hubungkan saja ini ke sini ya. Jadi di data di sini nanti bisa sama-sama ditampilkan ya. Di sini saya ganti huruf A dengan huruf B. Nah, kemudian saya deploy. Oke, nah ini sekarang sudah selesai. Ini kalau saya tekan huruf B, nah muncul B. Saya tekan huruf A, muncul A ya. Saya tekan huruf B, muncul B. Nah, ini saya menghubungkan ke Proteus di sini ya, supaya nanti menerima huruf A berarti dia akan jalan, menerima huruf B dia akan berhenti. Nah, kita butuh sebuah penghubung ke serial. Jadi di sini kita tinggal ketik serial, kita masukkan yang serial out ya, karena kita mengirimkan data ke serial out. Jadi kita hubungkan saja huruf A, node inject yang A, kita hubungkan ke serial, begitu juga yang node inject B kita hubungkan ke serial. Tanda segitiga merah ini berarti ini belum disetting ya, kita harus lakukan setting. Di sini saya menggunakan COM6. Nah, ini harus sepadan atau istilahnya berpasangan, bukan sepadan ya, berpasangan dengan COM di sini. Di sini saya menggunakan COM5 dan di sini saya menggunakan COM6. Nah, yang perlu diperhatikan kalau menggunakan serial itu tidak boleh bersamaan menggunakan port yang sama digunakan dua software ya. Jadi di sini kita harus pastikan
COM di Arduino itu tidak dibuka serial monitornya. Jadi serial monitornya harus ditutup, close ya. Kalau tidak nanti akan terjadi crash. Nah, ini COM6 saya pakai. Saya jalankan dulu, tapi saya kompilasi dulu. Oke, ya sudah successfully deployed. Ini saya kecilkan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Saya perbesar. Nah, kalau ini juga saya jalankan. Nah, ini saya jalankan. Jadi kalau saya menekan huruf A, teman-teman bisa lihat A. Nah, ini berputar ya. Ini relaynya di kanan ya. Kalau saya mengirimkan huruf B, nah ini berhenti karena relaynya kontaknya di kanan ya. Tadi di kiri, sekarang di kanan. Saya kirim lagi huruf A. Nah, sekarang di kiri ya, sekarang di kiri ya. Jadi ini terhubung 12 volt. Ini saya kontak B. Ya, sekarang jadi di kanan lagi sehingga dia berhenti. Oke. Node serial ini perlu kita install ya. Node serial ini perlu kita install juga. Begitu juga dengan WhatsApp, itu node namanya Win ya. Ini ada di sini, ini Win. Nah, ini perlu kita install. Nanti kita pakai Win ini untuk menggantikan node inject ini. Nah, cara menginstall node ini secara mudah. Kita hanya tinggal klik di menu yang paling ujung kanan pojok kanan atas ini. Kita klik, kita pilih yang namanya Manage Palette ya. Manage Palette ini kita klik. Nah, di sini tempat untuk menginstall node ya. Ada 225.000 node yang bisa kita install. Caranya di sini kita pilih install. Kita klik di sini serial. Nah, serial akan muncul. Nah, ini yang saya pakai. Node-RED Node Serial Port. Ini saya sudah install, tertulis di sini install it ya. Begitu juga untuk yang WhatsApp, saya pakai Node Win ya. Di sini Win ini untuk mengirim WhatsApp dan menerima WhatsApp. Ini juga saya sudah install ya. Oke, nah di sini saya gantikan Node Inject ini dengan Win ya. Jadi WinSend ini akan mengirimkan data huruf A dan huruf B melalui WhatsApp ya. Jadi ini saya injeknya saya hilangkan. Saya berikan dari WinSend ini ya. Di WinSend ini sebuah aplikasi yang dibuat oleh, saya kurang tahu, memang banyak orang baik di internet. Ini salah satunya. Kita bisa menambahkan nomor yang dituju. Nah, ini saya menggunakan nomor Dian ini. Saya klik di sini nomor HP saya ya. Jadi ini ada tokennya. Token ini akan dimunculkan ketika kita mengirimkan send up ya, kata send up ke nomor HP yang dimiliki oleh Win ini ya. Ini saya tunjukkan pengirimannya ada di sini. Nah, ada sebentar, tadi di Manage Palette ada ya. Ini saya dan dulu, klik dan. Nah, ini saya tunjukkan dulu Manage Palette. Nah, ini ada di install. Kemudian kita cari Win ya. Nah, Win. Kita klik di sini. Ini ada link ya, link ke ada nomor WA di sini +34 613 164 997. Ini silahkan dimasukkan di kontak HP teman-teman. Terus nanti silahkan mengirimkan kata sign up ya, sign up ini ke nomor ini. Nah, nanti akan muncul token ini ya. Token ini diisikan ke setting dari Node Win tadi ya. Baik Node WinSend maupun Win Receive itu kita harus memberikan token ini dan nomor HP yang kita gunakan untuk send up ini ya. Nanti teman-teman bisa membuka ini lebih lanjut untuk memahami cara pembuatan atau cara setting Win ini ya, aplikasi Win. Nah, ini sudah saya menggunakan HP saya.
tadi ya, saya klik 2 kali. Ini adalah nomor HP saya dan ini token saya update. Nah, kalau nanti teman-teman menggunakan nomor yang dituju atau nomor yang digunakan berbeda, maka tokennya juga harus berbeda. Oke, klik dan kemudian ini saya hapus dulu biar enak. Nah, ini saya kecilkan, ini saya pakai WhatsApp, ini saya ya ini ini saya bisa kirim perintahnya. Nanti teman-teman juga bisa lihat di sini, debug di sini. Ini kalau saya kirim huruf A, ini saya menggunakan kontak WA ya. Nah, ini ya WA. Jadi nomor 3 plus 34 tadi adalah di sini ya, kontak di sini. Nah, ini kita gunakan untuk terhubung ya dengan aplikasi Win ya. Jadi ini yang kita kirimi WA itu di nomor 34 tadi plus 34, nanti akan muncul pesan ini ya. Ini kalau saya ketikkan huruf A, oh sorry, bukan WinSend ya, saya harusnya memilih WinReceive. Nah, saya lupa ya, harusnya WinReceive ya, karena saya mengirim WA. Nah, di sini kita kasih alamatnya. Saya deploy. Kalau send itu kan ke WA saya, kalau receive ini dari WA saya ke aplikasi WA Not.Win ini ya. Nah, ini saya kalau sudah klik A, saya enter. Nah, ini harusnya muncul di debug ini. Nah, ini muncul A ya. Kalau saya klik B, saya enter. Nah, ini harus muncul B. Nah, sekarang kita lihat kalau dari ini, kalau saya kirim huruf A, ya, lihat di sini hanya bergerak ke kiri. Kemudian kalau saya kirim huruf B, lengannya bergerak ke kanan. Saya ketik huruf A lagi, maka bergerak kembali ke kiri. Saya kirim huruf B, maka lengannya bergerak ke kanan. Ya, jadi ini kita bisa kontrol motor DC ini dari HP melalui WhatsApp. Ya, terima kasih. Sampai di sini.